Yang pertama Bu, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu saya tidak pernah memberikan utang kepada siapapun sehingga modal saya tetap utuh. Ya. Yang kedua, saya kan dilarang kena sinar matahari ya Bu ya oleh ayah. Maka dengan motor saya selalu berangkat sebelum matahari terbit dan pulang larut malam setelah matahari terbenam. Oke. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling malam. Teman-teman, ayo sama-sama kita bicara dari hati ke hati. Sumber sama satu. Persepsi interpretasi yang diterima itu yang membuat keadaan menjadi beda. Setuju teman-teman? Ya. Teman-teman lihat di sini, si sulung dan si bungsu. Pesannya sama. Namun apa? Sudut pandangnya dia yang berbeda. Lah, hari ini saya tuh pengen mindsetnya sebelum saya mulai masuk ke branding ke teman-teman. Saya mau tahu dulu, Anda sama saya ini mindsetnya sama nggak? Kita hidup pada akhirnya itu mati suatu saat nantinya. Setuju ya teman-teman ya? Ya. Tapi tidak semuanya itu hidup pada saatnya. Ngerti maksud saya teman-teman? Ngerti ya? Saya bikin gampang ya. 85% agent yang masuk ke kantor pertama kali dia lamar jadi agent, kondisi dia itu bagus atau jelek? Jelek. Kita ngomong jujur, hati ke hati. Betul ya? Sehingga kalau saya bilang hidup segan mati tak mampu, bukan tak mampu, tak mampu. Setuju ya? Nggak bisa. Sama saya, Pak Edi Tyson, Pak Wibisono dan lain-lain, saya masih ingat betul pertama kali kita join di bisnis ini kayak apa. Sama waktu itu. Minus posisi kita. Tapi yang membedakan kita dengan yang lain itu apa? Pikiran kita. Pokoknya aku tak kerja sun. Dan kerjanya dia, kalau kita lihat itu apa? Bagus. Agent atau calon leader yang kelihatan potensinya paling gampang apa teman-teman? Ditelepon. Pak, hari ini kira-kira gimana Pak? Oh saya ada planning kayak gini sampai besok itu dia ada planningnya teman-teman. Setuju ya? Tapi kalau agent ditelepon, Pak gimana hari ini? Oh saya hari ini kan fast. Ngomongannya bias. Itu boleh dikatakan agent yang boleh dikatakan strata ya, yang keberapa lah ya. Ya, sama. Saya hari ini, saya tahu lah uang bukan segalanya, tapi segala sesuatu butuh uang. Ya. Dan saya tahu tujuan hidup kita sudah tercapai, tapi tinggal impian hidup kita yang belum tercapai. Nah, pertanyaan saya pertama, impian Anda apa? Itu dulu. Saya mau kaya Pak. Nah itu sudah kelihatan apa ngomong kosong, bias teman-teman. Tahu maksud saya? Pak saya mau rumah ukuran sekian, kamar ada 2, terus ada kolamnya sedikit Pak, ada ikannya. Di sana ada lampunya berapa, luasnya sekian, panjang lebar sekian. Nanti dalamnya jelas semuanya. Ini agent yang paling sukses menurut saya. Meskipun dia belum sukses loh. Terbaru, mungkin teman-teman ada yang tahu di Mojokerto ada satu tukang parkir, rumahnya di Wonosari. Kerjanya dia, saya tahu betul dia tukang parkir teman-teman. Akhirnya dia mau join. Tahu nggak hari ini omsetnya sudah berapa? 182 juta api. Set joinnya dia nggak salah bulan 7, AAJI bulan 8. Tahun ini Bu. Tahun ini. Ini seorang tukang parkir Bu. Kenapa? Bisnis plan-nya dia itu, konsepnya dia itu ke depan itu sudah ada semua, teman-teman. Ya. Nah sekarang saya kembali ke teman-teman yang API-nya sudah 80-90 juta. Katakanlah, oke lah, etis lah, kita ngomong 200 juta lah, kurang 110 juta. Nah, 110 juta itu gimana caranya? Teman-teman punya planning nggak kira-kira? Ada sebagian saya tahu pas dia bilang apa, Pak prospekan saya sudah habis Pak. Saya nggak tahu lagi harus lari kemana Pak, setuju? Ya, saya bilang prospekan itu nggak ada habisnya. Omong kosong kalau agent itu mati, enggak. Yang mau mati adalah pilihan dia karena dia memang mau mati, paham ya? Nah, kembali ke teman-teman, mindsetnya sama saya.
Ya, 180 juta. Oke? Kurang 40, katakanlah 1 bulan. Berarti ada 30 hari. 1 minggu teman-teman kerja nggak? Dengan kondisi kayak gini? Kerja. Efek ya Bu ya, power of efek Bu ya. Berarti kerja ya Bu ya. Berarti kan benar-benar efisien 30 hari. Pertanyaan saya, earning ratio teman-teman. Teman-teman katakanlah di sini yang kanvas apa? Coba anak-anak. Ya, kanvas. Keliling. Jadi kanvas, keliling, dan prospek kayak gitu. Ibu 1. Terus yang lain? 2, 3 ya, Bu ya. 4. Yang lain mayoritas ini apa? Referensi. Habis referensi. Belum kan? Belum apa belum? Belum ya. Kalau yang kanvas nggak saya tanyain karena apa? Nggak mungkin habis. Kanvas dimanapun juga mau taruh di pojoknya gunung pun ya nggak habis-habis gitu. Yang referensi ini nggak habis kan? Dengan kekurangan Anda katakanlah, misalkan Bu kurang berapa Bu? Cuma 70 Bu ya, 70 juta. Planning Ibu apa ke depan? Referensi kan Ibu kan ya? Ibu cari yang pengusaha 70 juta, katakanlah 300 ribuan, berarti FPI 2,5 juta ya teman-teman ya. 2,5 juta, 10, 25 juta Bu ya. 70 juta berarti katakanlah 30 orang yang 300 ribuan. Kalau 300 ribu bukan tipe pengusaha, betul nggak Bu ya? Kalau itu pengusaha berarti nilai value-nya lebih dari 300 ribu. Biasanya berapa? 3 juta. Average rata-rata Ibu selama ini berapa juta Bu? Pernah nggak Ibu average? Di atas 500 itu spesifik berapa Bu? 600, 750? 600. Kalau 600 berarti FPI-nya berapa Bu? 4 juta, 4 juta setengah atau 5 juta? Full premi semua, berarti 7 juta Bu ya, 7 juta ya. Berarti Ibu tinggal cari 10 orang dong. Ya, 70 kan kekurangan Ibu kan? 30 hari Bu, 70 juta, 10 orang. 10 orang, berarti rasio Ibu katakanlah dalam 5, 6 referensi atau 10 referensi yang closing berapa orang? 5:1, 20% Bu, bagus Bu. Ya. Berarti Ibu tahu kan, ke depan ini Ibu harus cerita dengan berapa orang? 7 juta 10, berarti 10 orang. 10 orang kalau katakanlah Ibu cerita dengan 40 orang, rasio Ibu 8 orang yang closing. Betul ya Bu ya? Berarti kalau misalkan 50 orang, 10 orang Ibu closing. Mau tidak mau, mulai besok sampai ke depan 50 orang harus Ibu bisa cerita. Nggak peduli mau gimana, mau gempa bumi atau apa, yang penting 50 orang harus dapat pengertiannya, bukan cuma saya dulu ya Bu ya, cerita, presentasi, ilustrasi. Bisa nggak? Ya sebetulnya nggak susah kan teman-teman. Yang susah ini apanya kira-kira? Ayo, menurut teman-teman yang susah ini apanya? Agent masuk ke sistemnya Full Harvest ini terkenal canggihnya Bu. Tinggal ikutin kelas pembentukan, building karakter semua, jangan kok Bu menurut saya. Kita persolid nyontohnya juga di Full Harvest Bu. Nah, karena Ibu cari agent berapa orang? Kalau saya cari agent 5 orang dan 5 orang saya harapkan jalan semua, itu omong kosong teman-teman. Setuju? Ya. Rasio Mojokerto setahu saya 100 orang yang jadi cuma 8 orang. 8% loh Bu, teman-teman. Nah teman-teman yang tahu rasionya kan teman-teman sendiri kan. Ibu selama ini merekrut berapa orang? Kira-kira yang jadi sudah berapa orang? Sudah ada berapa agent Bu? Di bawah 15 orang. Berarti pasukan Ibu ada kurang lebih 10 lebih ya. Belum AJI berarti masih proses ini Bu ya. Yang selama Januari Ibu rekrut, katakanlah sampai bulan 8 lah atau bulan 7 lah, itu total berapa rekrutan Bu? Dan berapa yang jalan? Jalan pengertiannya sudah ada KPI. Bulan 1 sampai bulan 7, bulan 8 itu hanya rekrut 5.
Kira-kira kurang apa enggak? Kurang apa kurang? Ya, ayo rebutannya yang banyak, ya Bu ya. Sistem sini sudah canggih Bu, sudah nggak usah ngomong lah, nggak usah dipertanyakan. Tinggal Ibu apa? Ngerebut. Ya. Kalau masalah personal selling, ya tadi teman-teman rasio Anda yang tahu, paham ya? Kalau saya ketemu 10 orang calon nasabah 78 kebanyakan pasti tutup, berarti rasio saya 70-80%. Kalau saya mau misalkan 300 juta startup atau 400 juta startup, berarti saya tahu saya harus cari berapa nasabah. Dan itu bukan cuma saya tahu, tapi saya masih action, ngerti ya maksudnya masih action ya? Saya jalan teman-teman, gak peduli apa, Sabtu Minggu saya anggap gak libur karena waktu saya terbatas. Ya. Hidup ini nggak susah kok. Yang bikin susah ini siapa ya Pak? Itu kuncinya. Itu. Teman-teman ikut motivasi di mana-mana, membara 1 minggu 2 minggu, sama aja kok. Setelah itu apa? Anda dari Anda ini maunya impian Anda ini apa kira-kira? Itu. Saya mau anak saya kelas 4 SD nanti saya harus punya apartemen Bu di Australia. Jadi saya tahu. Sekarang anak saya kelas 1 SD, berarti waktu saya berapa tahun, saya harus himpun dana berapa, dari dana itu berarti API saya harus berapa, atau overriding saya harus berapa. Itu ya, di planning secara spesifik. Jelas Bu? Ya. Ayo, dari Ibu ini sudah berapa sekarang personal sellingnya? 50 lebih sudah. Kendalanya di apanya? Agentnya? Nggak ada. Berarti 150. Jangan beban sendiri karena 150 itu UMU kurus. Ngerti kurus maksudnya teman-teman ya? Karena pada saat Anda jadi unit manager, Anda nanti lobby ke calon-calon agent Anda dan itu butuh biaya. Ya. Bikin paling enggak 200. Kalau 200 bisa langsung bikin lagi, tidak ada batasan. Itu ya. Sip, selamat Bu. Kalau Ibu? Nggak apa-apa Bu, ini masih ada 30 hari, nggak ada yang namanya jauh, 30 hari itu masih lama. Nah, berapa Bu? 30 juta. Ibu berarti harus nyari 150 juta. 150 juta itu berarti kontribusi ke kita 5 juta per bulan kan, income kan Bu ya. Ibu rata-rata gimana? Closingannya gimana? Aktivitasnya Ibu satu hari cerita berapa orang? Banyak loh pertanyaan saya Bu. Kadang sehari 3, kadang 1. Kadang 3, kadang 1. Jadi selama bulan 1 sampai dengan bulan ini enggak konsisten. Pertanyaan saya 30 hari ke depan ini Bu, Ibu konsisten apa enggak? Saya sudah mulai konsisten. Akhir-akhir sudah mulai Konsisten Bu ya. Tiap hari saya usahakan dapat. Itu full time atau part time? Full time. Full time Bu. Ya, full time ya. Berarti 30 hari ke depan 150 juta, rasio Anda berapa? Kayak tadi Bu ya, bisa dihitung Bu ya. Berarti mau nggak mau sudah satu hari harus ketemu berapa orang itu Bu, jalankan ya. Ya Bu ya. Oke. Teman-teman, saya nggak pernah minta hasil kok. Saya selalu kalau bilang sama agent saya itu nggak pernah hasil. Justru ada agent baru yang tiba-tiba datang sama saya, Pak, saya nanti habis ini saya setelah AJI saya dapat closingan gini-gini. Nggak kesenangan teman-teman. Karena apa? Agent itu nggak kuat. Paham ya? Saya senang agent itu yang ngikutin sistem, protapnya, prosedurnya. Sehingga apa? Kena terpaan kiri kanan pun dia tetap apa? Tegak, kuat. Dan ingat 100 orang, 8 tok loh yang jadi. Tapi 8 orang ini teman-teman, saya kalau mau Mojokerto jam 12 malam, saya nggak pernah jam 7 malam. Jam 12 malam saya datang, kantor harus buka. Dan 8 orang ini pasti ada. Dan 8 orang ini saya tahu betul dia itu orang full time, artinya dia itu sudah melepas kerjaan yang lama. Dia rela kerja di sini dari bulan 1 sampai bulan sekarang ini bulan 10 lebih 11. Dapur padahal di rumah harus nge-full. Setuju ya teman-teman ya? Keluarga dia punya, anak punya. Nggak pernah satu pun loh dia bilang sama saya, Pak Sun
ini saya dapur di rumah gini, saya nggak ada uang. Enggak loh. Bahkan terakhir saya dengar sendiri dari teman-teman yang ngomong apa, sepeda motor disekolahkan. Nanti maksudnya disekolahkan teman-teman ya. Ada yang pinjam apa, ada lain sebagainya. Dan mereka sama sekali tidak pernah ngeluh sama saya. Dan nggak pernah kalau saya datang itu dia mesti ngeluh, dia selalu bilang siap. Pertanyaannya kenapa Pak saya harus melakukan ini? Selalu gitu, lainnya. Dan selalu saya jelaskan gini. Dan mereka mau terima dan mereka jalan. Hari ini rata-rata income mereka sudah 5 juta ke atas. Apa semua? Debt kolektor, tukang parkir, macam-macam. Waduh, pokoknya macam-macam. Dan sekarang saya mulai bukaan baru Bobo Bingo. Itu mulai dari nol lagi teman-teman. Ya. Intinya apa? Kembali lagi kita ke sini. Nah, teman-teman sekarang sudah 80-90 juta. Aktivitas teman-teman, pertanyaannya, satu hari itu teman-teman ketemu berapa orang? Dan selama ini kita koreksi ke belakang dari bulan 1 sampai bulan 11, bulan 10 lah. Kecuali teman-teman itu apa? Full time kan teman-teman ya? Full time semua kan? Tolong saya ngomong gini jangan dimasukkan anu ya teman-teman ya. Ini saya ngomong dari hati saya yang paling dalam ke teman-teman. Saya pengen teman-teman apa? Demi teman-teman apa? Ayo, jangan susah tanggung bareng. Ngerti ya? Kalau satu orang bisa sukses, yang lain pun harus pasti bisa sukses. Itu titik, nggak ada komanya di belakang. Bapak belakang Pak, sudah berapa Pak EP-nya Pak? 120. Agent, nggak kekurangan? Kurang. Masih kurang Pak ya? Tinggal rekrut agent Pak ya? Sama personal sellingnya Pak, kalau bisa 200 Pak. Ya Pak ya? Nah, karena 150 cuma 5 juta loh Pak per bulan Pak. Kurang itu Pak. Kurang. Ya Pak ya? Kanvas atau referensi Pak? Dua-duanya sih, tapi saya lebih banyak referensi. Lebih banyak referensi Pak ya? Satu hari berapa orang Pak? Saya nggak selalu, karena Bapak full time nggak di sini? Sekarang full time. Full time Pak ya? Jadi saya nggak bisa langsung cerita itu kalau orang yang saya nggak kenal di dalam arti ini. Oke, saya nggak kenal tapi saya berusaha dan pendekatan dulu. Lalu pertemuan kedua ketiga Itu baru Bapak cerita. Iya. Saya ambil contoh satu Pak ya. Namanya orang ini Amir Mahmud Pak. Bulan 7 dia lulus AJI. Selesai dia jalan. Omsetnya jalan Pak. Saya takut dia ini misi presentasi. Setuju ya teman-teman ya? Presentasi ngawur dan lain sebagainya. Saya belain satu hari itu Pak, saya sama dia loh Pak, nemani dia. Kebetulan di Darmo DTC, Darmo Trade Center. Saya diem Pak, saya nggak ikut apa-apa Pak. Dia masuk ke satu depot, depotnya sepi Pak, ibu-ibu yang jualan. Begitu dia masuk dia nawarin Pak, begitu dia nawarin, tentu nggak mau teman-teman. Tahu nggak yang dilakukan si Amir itu di mana? Si Amir itu bilang sama si ibunya, Bu, makanan ibu ini kebetulan kita sudah makan itu Pak di sana. Makanan ibu ini enak. Tapi kok yang datang kok nggak ada ya Bu ya? Ibu mau nggak rame? Tentunya jawabannya si ibu itu apa Pak? Mau. Setuju ya? Diambil itu daftar harga makanannya tuh teman-teman. Dia ke depan. Dia tawar satu-satu. Banyak yang nggak mau, tapi ada 1, 2, 3 orang yang mau makan. At least dari sana saya lihat dia bisa narik simpati ke ibu ini. Teman-teman pernah nggak kepikiran sampai ke sana? Pak, khususnya Bapak. Jadi nggak tadi gagal. Setuju Pak ya? Bisa nggak jalan-jalan itu? Bisa Pak, bisa. Cuma kita mau apa? Enggak. Itu tok loh teman-teman. Ya. Mau apa enggak? Gengsi apa enggak? Paham? Kalau saya bukan gengsi, tapi Iya. selama ini fenomenanya kan orang asuransi itu sukanya mendesak-desak. Sukanya mendesak-desak menurut pikiran Bapak ya? Tidak, kebanyakan orang kan Kebanyakan. gitu kan. Oke, Kalau sudah asuransi itu atau mungkin telemarketing yang seperti itu. Iya. Sehingga saya itu berusaha Ngambil strategi yang lain. Gitu ya Pak ya? Nah, jadi saya akan ya pendekatan dulu, kalau kenal dulu, baru kedua ketiga. Pernah nggak Bapak kepikir kalau itu prosesnya terlalu panjang?
salah Pertama. satu. Ya. Yang kedua, Pak, terkadang itu memang sebagian kecil orang itu nggak suka didesak. Tapi sebagian besar saya akui, Pak, orang itu harus didesak. Jualan saya besar-besar. Saya nggak pintar desak orang, Pak. Sama kayak Bapak karakternya. Tapi saya bilang itu salah. Karena orang itu harus didesak. Cuma cara mendesaknya, Pak, itu yang kita ada permainan kata-kata yang halus, Pak. Ada pengandaian di sana, Pak. Bukan langsung kita main todong. Ada nggak orang agent yang main todong berhasil? Ada. Cuma nggak sebagian besar nggak orang itu kayak gitu, Pak. Mungkin Bapak sama kayak saya. Tapi intinya, Pak, selalu kita juga desak orang. Orang itu tahu asuransi, betul ya teman-teman ya. Ada yang bilang malah teguh, kalau nggak nabung kecil nanti suatu saat dipaksa bayarnya besar. Tahu nggak orang-orang? Tahu. Sadarnya enggak. Saya sendiri kalau nasabah terakhir, Pak, selalu istilah saya dalam hati saya tawar-menawar berambang istilahnya, Pak. Artinya apa? Bisa juga, Pak, akhirnya. Ngomel nggak Pak orang itu, Pak? Ngomel teman-teman. Gila lu nabung gini. Gak apa-apa, ngomel. Tapi kan kita bikin rekening yang benar-benar bagus ya untuk dia ya. Sisi uang yang dia keluarkan besar. Suatu ketika nggak minta. Ayo teman-teman. Setiap orang pasti mati ya. Pasti loh. Dan sebelum orang mau itu mati, 90% zaman sekarang apa? Proses dulu, sakit dulu, dan sakit ini yang butuh biaya paling besar. Begitu dia menikmati rekening yang saya paksakan menurut dia saat itu, Pak, dan hari itu juga begitu kejadian, besoknya dia merasa apa? Berterima kasih. Ya ini hidupnya, Pak. Ngerti ya? Masalah apa? Wih, bisa citro, jago nih ya. Pintar kalau semua salah. Sungguh kan? Pintar. Tapi tidak salah, karena apa? Suatu saat pasti ada yang mati kok, Sun. Ini tidak dapat selesai ini loh, kayak apa? Loh kan kalau jual itu kan dilo betul. Maksa-maksa akhirnya Pak, nggak minta ya teman-teman ya. Kejadian lah, paling nggak usah ngomong mati lah. Kejadian masuk rumah sakit lah, makan sambil kakek atau dan lain sebagainya. Merasakan nggak rekening ini, Pak? Sama. Akhirnya berkembang. Ya. Selama ini kita ini apa ya? The law of attraction. Artinya apa ya? Kita selalu main logika kita, Pak. Ya, ini koreksi buat saya pikir sama kayak Bapak. Kalau saya pada waktu itu saya mikir waktu 1 bulan, secara logika saya paling batas saya cuma bisa startup, betul Pak ya? Tapi imajinasi saya itu nggak sampai cuma startup, Pak. Saya maunya sisi apa-apa soal jatuh-jatuh jadinya apa? Jadi arti nggak usah dibatasi sama pikiran kita sendiri, Pak. Ya. Maksa, saya bilang betul. Jangan maksa kayak yang Bapak pikirkan, kayak yang saya pikirkan juga, yang kasar. Enggak, Pak. Maksa dengan cara yang halus. Contoh Pak ya, saya datang, saya bilang sama nasabah, saya ngomong-ngomong sama nasabah. Setelah itu nasabah tertarik, seneng ngomong-ngomong sama saya, Pak. Jatuh, Pak. Tengah jalan langsung saya pedot, Pak. Padahal saya lagi seneng ngomong juga itu, Pak. Saya pedot, saya bilang, Su, tak balik sih ya, apa? Itu loh, Su, nasabah Su. Kendaraan Su, pecah Su, butuh Su, sekarang komplikasi dan lain sebagainya Su, di rumah sakit. Terus tak tinggal di situ ya. Nah, itu kan salah satu bentuk ya. Artinya apa? Menyadarkan dia kan. 2 hari lagi saya datangi lagi, Pak. 3 hari lagi saya datangi lagi, Pak, teman-teman. Ngomongan sampai enak. Nggak saya selesaikan, saya putus lagi. Akhirnya apa? Ngambil enggak? Ya ngambil loh, Pak. Ya. Jadi rekeningnya Su kok. Nek duitnya masuk di kantongnya Sun, salah. Ini rekeningnya masuk, duitnya masuk di kantongnya Sun, betul kan? Si punya rekening itu kan? Dengan atau tanpa suatu resiko, suatu ketika, yaitu duitnya siapa? Si punya rekening itu. Pede, Pak. Ya. Setuju, Pak ya? Ayo, Pak, ke depan. Ya. Maksa, Pak, tapi maksa cara yang enak. Ya. Aktivitas di jalanan. Oke? Terus teman-teman yang 100 juta ke atas apa aja? Tolong angkat tangan. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, yang 80 juta ke bawah. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 ya Bu ya. Apa planning Anda kalau ngomong 80 juta yang ke bawah ini? Gimana Pak? Kerja mati-matian. Satu hari itu ada 24 jam. 8 jam kita tidur, makan, dan lain sebagainya. 3 kali 3 jam, 11 jam. Berarti ada sisa waktu berapa jam Pak? 13 jam. Setuju Pak ya? Seberapa mati-matian dalam waktu 13 jam per hari ini Bapak kerja? Bentuknya kayak apa Pak? Referensi butuh Bapak jalan ke lapangan. Ya. Referensi berarti Bapak kita ngomong spesifik Pak. Berarti Bapak kan telepon kan? Telepon kantor ada kan fasilitas kan? Pakai telepon kantor Pak. Begitu telepon kantor dalam satu hari itu nggak ada yang bisa direferensi. Jalan Pak. Jemur sari, belakang rumput itu banyak Pak. Ya. Omong kosong kalau kita nggak dapat, asal kita ngabur dulu ya. Ya Pak ya. Bisa Pak. Gak susah kok, sungguh gak susah. Ikut on. Cuma ada harga yang harus dibayar Pak. Artinya apa? Anda mati-matian teman-teman apa? Kerja. Terus kunci di sini Pak. Kerja dan kerja. Tidak ada lagi. Ya. Skill Anda asah, ikut training, ikut konsultasi sama leader dan lain sebagainya. Monggo Pak, bisa. Ya. Oke. Kalau Ibu gimana? Tadi 80 juta ke bawah kan ya? Trainingnya gimana Bu? Oh part-time. Part-time berapa jam di sini? Itu satu hari. Karena kalau anggap Ibu di Prudensial itu satu hari Ibu kan kerja di luar karena di perusahaan. Berapa jam Bu? Nggak boleh. Berarti berapa jam itu Bu? Dari pagi jam 7 sampai jam 5 ya. Berarti jam 6 Ibu mandi-mandi, kumpul sama keluarga sebentar, bisa kan Bu ya? Jam 7 bisa nggak berangkat? Efektif kita cerita, satu rekening itu 15 menit. Berarti satu hari Ibu masih bisa 3-4 curi-curi untuk presentasi. Ya Bu, harus bisa ya. Oke. Ya cuma itu doang, masih ada lagi. Ya, agent-agent detekkan di sini, ikuti sistem, jalan. Mau full time Pak? Ya. Mau full time ya Pak? Tahun depan ya? Alhamdulillah sombong, aku masih ingat. Terus yang lain? Pak, kacamata yuk. Terus berapa itu ya? Aku lihat kamu kayak yang Zulkifli dulu. Sungguh dulu, persis kayak Zulkifli. Itu berapa? 70-an. Agent ada bisa? Oke. Di sini cirinya agent itu pasti sudah ya. Jadi kita sudah punya agent banyak yang hebat. Tinggal personal selling berarti ya. Apa sih buat aku sekarang? Sebenarnya sempat di dalam 2010 ini sempat merasakan enaknya kebablasan. Dan akhirnya baru berdiri lagi sekitar bulan Mei kemarin. Oh barusan ini bulan 5 ini produksi. Sekarang sudah 80 jutaan, 70-an. Mau kan UM kan? Pasti. Pasti kan? Anda ngomong pasti, betul kan? 1 tambah 1 pasti 2. Bodoh nih, 2. Betul ya? Nah terus sekarang planningmu 30 hari ini apa? Ya prospek. Satu hari ketemu berapa orang Pak? Ya pasti saya harus tahu masih presiden. Hanya sing referensi ya teman-teman sini ya. Terus referensinya selama ini jalan terus kan? Biasanya referensi satu dapat nasabah terus tidak lama lagi dia kasih referensi lagi kan Pak? Biasanya kan? Maksa kan? Iya maksa kan? Nah, tapi dapat kan? Data lagi kan? Berarti Anda tidak pernah kekurangan kan? Tidak pernah kehabisan kan? Satu hari berapa orang kan? Full time atau part time? Kok ini gampang ya teman-teman ya? Jadi efek sananya kemarin. Asik
ngomong sama aku, teman-teman sing lain-lain ini loh. Full time 3-4 orang. Nah terus setelah 3-4 orang ini dalam satu hari itu nganggur. Kelamaan jadi dari satu orang terlalu lama. Seberapa lama kamu ke satu orang? Aku loh satu orang bisa 2 jam, tapi aku bisa 1 hari bisa 5. Bisa loh. Itu kan berarti kan? Iya. Nah terus ke depan. Hidup ada di tanganmu. Ya, tak pesan Pak. Ya. Gak usah cerita orang lain. Nek aku santai dulu tahun 2000, ya loh. Harinya aku udah kayak gini Pak. Dan aku sendiri juga mengalami proses pembodohan sekali Pak. 2004 saking manteli sama pro, akhirnya aku gak kerja Pak. Libur sampai 2007, 3 tahun Pak. Tapi itu bodohku, jangan ditiru. Ngerti Pak ya? Kamu udah ada duit. Pertanyaanku, orang-orang lihat kamu enggak? Lihat. Ngomong A, bener, ping 100, ada orang 100 yang ada duit. Ngomong C, salahnya sudah karuan, tapi ngomong sekali kan ada duit. Yang dilihat orang itu Pak. Ya, itu pertama. Belum ngomong cerita hidup, macam-macam. Saya paham betul hidup melarat itu enggak enak, enak. Dan saya masih ingat terakhir saya ingat Pak Lausen Julius, ya kenal orang sini kan, naik sepeda motor loh, ngantuk di pom bensin sampai ceblok pada waktu itu aku tahu loh. Hari ini lihat pilihannya Pak Lausen Julius. Ojo ngomong ke supermarket kalau cerita sama aku ke Indomaret bingung bayar ya. Sekarang dia sudah nggak kebingungan. Setuju? Kembali Pak, Bapak merasa sudah puas nggak sama hidup Bapak? Belum kan Pak? Ngerti Pak, kenapa Bapak kok nggak puas sama kondisi Anda? Mindset, pola laku, tingkah laku Anda yang lalu-lalu yang menjadikan Anda hari kayak tadi Bapak bilang itu. Mulai hari ini berubah Pak. Ya, 1 hari minimal 6-7 orang full time kan? Nah, jangan dibantah. 6-7 orang Anda harus jalan. Karena gak ada yang namanya full time itu 6-7 itu kan nganggur, banyak nganggur teman-teman. Ya, aku gak minta terlalu mulu lah Pak, 6-7 lah Pak. Lihat hasilnya. Produk apa barang sudah menguasai semua kan? Iyalah, sudah mau calon leader kan? Tinggal apanya? Malesnya kan? Disitu banget. Baru merit, apalagi baru merit. Istri butuh makan, betul kan? Suatu saat nanti punya anu dan butuh cinta. Ya cinta ya boleh malam, ya pagi sampai sore kerja Pak. Ya, ayo jalan. Ya Pak ya. 6-7 orang teman-teman. Nek memang teman-teman sekarang kuncinya referensi, ayo referensi dikembangkan. Artinya apa? Dipaksa orang yang sudah closing untuk minta data. Setelah minta data apa? Jalanin, cerita lagi, nggak usah ngomong hasil, cerita aja. Ya, nanti kuncinya di sini itu apa sih? Mungkin aktivitas ya. Ya klasik lah teman-teman. Semua orang kebanyakan agent kayak gitu loh. Ya, cuma aku minta satu, keputusan Anda. Anda nggak usah bilang, oh ini menurut saya gini-gini, pola pikir Anda itu sudah buang. Ya, sorry, kalau bagi saya nggak pernah buangan itu. Karena apa? Itu pola pikir Anda yang nggak bener. Itu buangan. Tak pikir itu gini Pak, tak pikir itu gitu loh. Tak tanyain loh, kamu sendiri nggak puas sampai kondisimu hari ini kok. Ngerti ya Pak? Itu buangan. Mulai besok, idenya sama Pak. Itu ya, itu kan hebat. Tanya sama dia, 1 hari saya harus jalan berapa orang? Ya, kalau masih tidak puas, kenapa saya harus jalan sedemikian banyaknya orang? Nanti diceritain sama leader Anda.
karena Anda untuk mencapai target sekian dan jalankan. Ya. Amir Mahmud yang saya tahu betul, yang saya benar-benar angkat topi teman-teman, itu tukang parkir loh teman-teman. Amir tukang parkir. Tahu betul saya di Wonosalam dia nyempritin gitu loh. Tukang parkirnya pasar loh. Dia ngadep saya, kebetulan dia ngadep sama Ko Andi. Dari Ko Andi dia terus inisiatif dia ngadep ke saya. Pak Sumsum saya minta waktunya sebentar. Tadi saya datang ke Mojokerto demi dia mau ketemu sama saya. Dia cuma tanya apa? Pak, saya harus gimana nih Pak? Kamu satu hari, kita BOP biasanya kan satu hari ketemu 2 orang ya, betul ya? Kamu satu hari sudah ketemu berapa orang? Karena saya masih nganggap Pak, ini loh, itu aja saya salah. Karena dari mindset saya, kamu sudah ketemu 2 orang. Pak, saya satu hari ketemu 5-7 orang setiap hari. Saya masih nggak tahu kalau omset dia itu sudah 100 juta lebih teman-teman. Begitu saya tanya ke Andi, orang ini kok rasanya pede nemen ya? Kok gini ya? Omsetnya berapa? Ngawur, omsetnya 100 juta. Loh, 100 juta? Kapan mulai join? Aku nggak tahu. Kok cepetnya melesat kayak gitu? Baru bulan 7. Hati-hati, salah presentasi. Betul kan? Ini alur ceritanya kan? Tak barengi satu hari. Enggak salah. Presentasinya sesuai titik komanya kayak saya cerita. Tak tanyain teman-teman, impianmu apa? Lo nek ngomong detail teman-teman. Lo sungguhan. Nanti kapan-kapan diundang yang sini. Jelas semua nek ngomong dia. Aku maunya gini. Dan istri kebetulan juga dukung. Berarti kekuatan di sini itu apa sih teman-teman? Pertama, impian Anda harus jelas. Ya, tolong setelah ini nanti, ya, impianmu itu apa harus jelas. Tapi impian bukan sing muluk-muluk ya teman-teman ya. Sing masuk akal ke depan ini kira-kira maunya apa. Sing kedua apa? Ada harga yang harus dibayar. Ngerti maksudnya harga ya teman-teman ya? Saya butuh rokok, ada orang jual rokok taruh sini, saya bayar sama teman-teman. Nek teman-teman mau 1 bulan katakanlah kurang 30 hari ini FPI 80-100 juta, berarti apa harganya teman-teman? 1 hari ketemu 5-6 orang mesti titik. Gak usah tak pikir itu buangan. Di sini 30 hari teman-teman, final sprint. Gak ada lagi dari pikiran Anda. Ya. Setuju? Terus caranya kalau misalkan teman-teman mau closingan, gimana caranya teman-teman? Ya Anda tabur, nggak usah mikir closingan. Ngerti maksud saya? Manusia itu kebanyakan mau enaknya, nggak mau enaknya. Pada saat begitu dia sudah bisa ngomong sama calon nasabah, pikirannya apa teman-teman? Orang itu closing, aku oleh komisi sana. Betul kan? Iya, itu buangan. Itu buangan. Fokusmu apa? Cerita. Setelah cerita, follow up, say hello. Jadi kayak robot. Begitu Anda cerita, follow up, say hello, orang ini belum closing, langsung pindah. Paham ya? Itu kan satu titik ya. Misalkan mana? Di sini, di rumput. Pindah Pak. Misalkan kemana? Ke tidar. Di tidar Anda anu lagi. Begitu kurang anu lagi, pindah lagi. Begitu pindah sini, kembali lagi say hello yang ke rumput. Ngerti maksud saya teman-teman? Diputar itu teman-teman. Jadi Anda tidak ada waktunya yang namanya nganggur, muter terus. Pasti 1 tambah 1 sama dengan 2. Artinya apa? Pasti nanti dapat hasil. Ya Pak ya. 1 hari 5-6 orang. Di situ apa? Ya. Terus teman-teman tadi yang kanvas apa? Ibu kanvas ya? Referensi ya? Ibu kanvas. Ya. Kendalanya apa Bu kanvas Bu? Jadi bentuk agent sehingga produksi Anda berkurang. Ibu full time apa part time? Apakah bisa waktu? Sorry ya, aku gak dedes Bu ya, gak apa-apa Bu ya. Ya, jadi dari sini aku bisa tahu gitu Bu, dalamannya gimana. 4 bulan belakangan ini saya ada kesibukan yang
Di luar prudent itu Bu ya? Ya, keluarga. Oh keluarga Bu, ada masalah keluarga ya berarti Bu. 4 bulan kan Bu ya? Sekarang enggak kan sudah? Sekarang gede dia ya enggak, tapi harus saya hilangkan. Karena itu lingkaran setan Bu ya, kalau mikir itu terus ya enggak mentas-mentas Bu, setuju Bu ya? Sebenarnya bukan mikir kegiatan, Pak. Oh kegiatan? Ya. Hmm. Kalau sekarang ya, mudah-mudahan sudah saya pas. 30 hari ke depan ini Bu ya, Ya. sudah mulai fokus lagi Bu ya. Merebut sama Sally bisa Bu, bisa. Si Amir sekarang saya ajarin, dia merebut orang Wonosalam dan lain sekitarnya. Dan dia saya tidak bawa GL ke Mojokerto teman-teman. Saya suruh dia GL ke mana? Surabaya. Jadi dia naik sepeda motor sama teman-teman rebutannya itu dia ke Surabaya. Dan barusan ini ada rebutan dokter loh Bu. Aku sampai kode-kode. Berarti apa? Logika kita ini kan nggak masuk ya teman-teman ya. Terus nggak usah mikir logika. Dengan PD-nya namanya Dokter Vicky. Hari ini sudah ada prosedur lumayan banyak juga. Dokter Bu. Tukang parkir ngerebut dokter. Loh, ya tak pikir nggak masuk akal. Tapi ini loh kejadiannya. Ini enggak kenal. Hah? Kenal Bu? Nah, mungkin dulunya sepeda motor, mobil atau apa parkir dia parkir, saya juga nggak tahu Bu. Yang penting apa? Si dokter mau fast track dan sudah fast track dan AJI sudah lulus, sekarang sudah produksi Bu. Berarti kuncinya apa Bu? Nggak ada halangan, betul ya? Anda mau selling, dia juga selling loh Bu. Bukan hari ini dia ada closing loh, dia terus jalan loh. Dia juga bisa rebuting. Dari sini semakin saya mantap Bu. Berarti apa? Omongan saya ini mesti benar gitu loh. Berarti apa? Tinggal saya lakuin apa? Enggak, itu tok guys. Ya Bu ya, nggak ada halangan lagi Bu. Oke? Ya, nggak harus pasti ya Bu. Ya, UM. Oke? Terus Pak, yang di belakang Pak, yang biru aja Pak. Kayak Bambang kamu Pak. Bambang SP1. Korsis. Sing ngajari aku presentasi dulu ya. Itu Pak, sama. Itu, enggak mau. Lu 70 lah ya gede loh Pak. Hah? 70 kecil. Gede. Ya. Tinggal kurang berapa? 130. Langkahnya gimana Pak? Bingung itu mestinya bulan 1 sampai bulan 10 Pak. Sekarang sudah boleh bingung. Apa? Sekarang sudah waktu bingung. Sekarang waktunya koper gede, Anda bawa, Anda jalan, sudah. Apa kira-kira letak kebingungan Bapak? Leadernya siapa Pak? Pak Losen Jaulis kan? Terus itu Pak, tinggal Anda rekrutan masuk ke sini, jalankan ke sini, Anda personal selling. Teman-teman, aku ini bingung ya. Anda ini full time, Ibu ya full time. Cengline bener orang naik full time loh ya. Itu mestinya itu wis nggak bingung ya. 150 juta pasti wis ke atas. Kecuali naik part time Pak, Bu. Naik part time aku nggak bisa bilang, gitu loh. Proses itu. Naik full time wis tidak ada namanya itu ngomong alasan ini dan pembenaran ini dan lain sebagainya, Pak. Enggak. Nah pertanyaanku ya makanya balik lagi teman-teman ini maunya ke depan ini kayak apa? Ingat teman-teman, kita mati pada nantinya pasti. Suatu saat kita pasti mati. Tapi saat ini loh kita belum tentu hidup. Ada saatnya ini loh teman-teman. Ya, karena apa? Ya itu tadi kembali teman-teman. Duit ini kita tidak punya. Hidup melarat itu nggak enak. Papa saya dulu berdagang loh. Soan, rumah Kupang Panjang dan 1 nomor 12 kalau tahu. Mama saya jual pisang goreng. Gak usah cerita saya, Wibisono dulu apa? Sama. Editation dulu apa?
Ya sama. Paham? Cuma mereka mau berubah, dan mereka mau berubah ada harga yang harus dibayar. Mati-matian kerja keras sampai gila-gilaan, toh memang pada akhirnya apa? Pasti ada hasil yang didapat. Nah teman-teman sekarang naik full time, naik cuma 1 hari 3-4 orang, itu berarti boleh tak katakan bukan full time ya teman-teman ya. Sorry, itu boleh dikatakan ya nganggur, nggak ada arah. Mau nggak teman-teman? Ayo, ini kan teman-teman mau yang UM semua kan? Setuju? Mau dari hati sendiri kan, bukan dipaksa leader dan lain sebagainya kan? Bukan kan ya? Nggak ada di sini kan ya? Dari hati Anda sendiri kan? Ya setuju ya? Karena untuk UM itu baru SUM dan AM. AM itu passive income Anda seumur hidup teman-teman. Anda nih nggak bisa UM ya belum, ya pasti Anda nggak bisa namanya AM. Harus melalui yang namanya UM. UM minimal 400 juta, itu boleh dikatakan setengah gendut. Dan itu Anda harus bisa nyampe 400 juta. Ada waktu 30 hari, jangan banyak alasan sudah. Itu pasti Anda bisa. Yakin saya. Anda sendiri kan yang mau ya, setuju ya? Tolong ke depan ini nanti buangan mindsetmu. Sing tak pikir itu buangan ya. Ikut tono apa, follow the leader. Leader nggak mungkin masuk Anda ke jurang, pasti 1000% yakin. Ya, leader pasti ngasih Anda jalannya. Dia tahu karena dia dulu sebelum jadi leader dia juga jadi agent teman-teman. Oke? 1 hari ketemu 5-6 orang, itu paten. Dan aku mau teman-teman di sana cerita, bukan minta hasil ya teman-teman ya. Enggak salah. Anda cerita, paling enggak 1 hari harus 5-6 orang. Dari Anda cerita itu, hari kedua Anda cerita lagi, hari ketiga Anda follow up yang hari pertama Anda cerita. Dari 5 orang atau 6 orang pasti ada 1-2 yang buat ilustrasi. Ilustrasi itu diserahkan di hari ketiga. Hari ketiga masih ada waktu, Anda cerita lagi. Tidak peduli Anda mau referensi atau Anda mau kanvas, jalan. Kalau Anda referensi sudah habis, artinya waktu itu ditelepon nggak bisa, Anda jalan ke lapangan. Ya, kembang jepun, pabean itu masih banyak itu teman-teman. Nasabah itu kelas-kelas lumayan sana itu. Anda jalan, tidar, rungkut, banyak masih. Ya, jadi tidak ada yang namanya kita kehabisan jalan. Setuju teman-teman? Ada enggak kira-kira teman-teman yang mau tanya? Ya. Ini 30 hari. Aku udah bilang 30 hari ini mepet. Jangan dipikir mepet, enggak mepet. Ini masih lama, Bu. Masih lama. Maksudnya kalau itu kan kita harus apa ya, breaking ini kan kalau kita orang yang Pak kemarin kan siapa lu gitu kan. Saya masuk ke satu toko ini, yang tuh AI, biasanya kadang-kadang AI ya, atau Pak Bu ya, selama saya susun kartu nama kan Bu ya, prudensial ya harus banyak gini-gini, minta waktu sebentar 5-10 menit kali, dengan aku presentasi Pak. Tugasmu cerita, apapun itu dia nggak kasih waktu, minta waktu untuk cerita, karena aku yakin True Harvest ini ceritanya pasti sudah akhir, paham ya? Nyanyinya itu sudah merdu. Anda cerita. Jadi Anda cerita itu aja sudah, bagi Anda itu sudah goal, masuk sudah. Setelah itu apa? Anda ketawa-ketawa boleh ngomong-ngomong biasa, setelah itu Anda tinggal. Atau kalau memang pada saat itu ada mau, ada minat, baru Anda bikin ilustrasi. Tapi enggak kepikir ke sana ya Bu ya. Jangan kebeban ke sana. Anda hanya cerita Bu. Setelah itu Anda cerita lagi ke sebelah, cerita lagi ke sebelah. 30 hari. Ayo ketuaan dulu Bu. Kurang berapa ya? 100 kan? 8 kan? Atau 120 kan? Ya.
Enggak ke 200 Bu, kalau sudah gini jangan 180 Bu, 200 ya. Iya, sudah ada resepnya gini harus 200 Bu. Lu kok jangan di angkatnya 180, jangan teman-teman ya. Jangan 200 Bu. Ya, cerita, sing happy, cerita habis cerita, ya sudah, enggak apa-apa Bu, saya cuma cerita Bu, ya ketawa, tinggal. Tapi nanti 3 hari lagi follow up pengertiannya itu bukan follow up gimana ada beban, enggak ya teman-teman, say hello. Ya apa Bu, kabarnya gini Bu, ya aku gini ya Bu ya, waduh ya, mana ya Bu, kok lucu gini, terus ngomong lah. Ya, setelah itu apa, ngomongan enak, tinggalin. Ya, target